Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Iga Gemilang Jamiatun dari peserta BIMTEK 32. Di sini saya akan melakukan pengelolaan laboratorium komputer dengan menggunakan aplikasi Feon. Apa ini aplikasi Feon? Aplikasi Feon ini adalah aplikasi monitoring ataupun remote oleh kepala lab kepada komputer-komputer yang ada di labnya ya. Jadi nanti ada komputer server, ada komputer client atau komputer master dengan komputer client ya. Aplikasi Feon ini tentu bukan satu-satunya aplikasi untuk remote komputer ya. Untuk pengelolaan manajemen komputer, laboratorium komputer ada beberapa aplikasi lainnya, tetapi ini Feon ini dipilih karena dia gratis ya, dan juga termasuk mudah dalam penanganannya. Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan dalam langkah-langkah yang akan saya kerjakan berikutnya. Ya, pertama-tama yang kita perlukan untuk melakukan pengelolaan lab atau manajemen lab dengan menggunakan Feon ini, kita memerlukan beberapa perangkat. Yang pertama tentu ada komputer 1 sebagai master dan komputer 2 sebagai client ya, minimal untuk mempraktekkan kerja dari Feon ini. Terus yang kedua adalah flash disk ya, flash disk. Ukurannya tidak usah terlalu besar, kecil aja nanti untuk mengcopy ya kode yang ada di Feon yang master. Untuk yang selanjutnya tentu adalah koneksi internet ya. Jadi untuk Feon ini dikonfigurasikan ya, bisa melakukan monitoring ataupun remote ya, kerja remote dari komputer master ke klien adalah memerlukan satu kesamaan jaringan ya, bisa jaringan LAN-nya satu ataupun jaringan WiFi-nya satu. Jadi memakai dua itu ya, jaringan LAN atau jaringan LAN-nya satu atau jaringan WiFi-nya satu. Nah di sini saya menggunakan jaringan WiFi yang satu ya. Nanti kita akan mencobanya. Oke, untuk selanjutnya maka kita melakukan proses penginstalan. Untuk penginstalan dulu kita harus mengetahui tipe dari komputer kita ya. Caranya dengan mencari di disk PC, kita klik properties, kita cari bit dari komputer kita berapa ya. Biasanya untuk komputer-komputer yang bagus ya, di settingnya itu 64 bit ya operating sistemnya. Nah ini juga sama nih, operating sistemnya 64 bit dan juga Windowsnya Windows 10 ya. Jadi Windows 64 bit, jadi kita install itu. Nanti yang di kliennya juga sama, harus kita lihat. Kalau sama-sama 64 bit maka downloadnya cukup sekali, tapi kalau ternyata yang di kliennya adalah 32 bit maka kita harus mendownload ulang untuk versi yang 32 bit. Kita mulai ya, kita mencarinya feon.io ya. Nah, download ini kita search aja di Google. Nah, ini Feon, download Feon. Oke, ini adalah website dari Feon. Nah di awal-awal langsung ada pilihan ya, Windows, Linux, atau search mode. Kita adalah Windows tadi dengan 64 bit ya, tipe dari operating sistemnya Windows 64 bit. Maka kita download ya, setup filenya. Ukuran filenya sekitar di sini 11,8 MB ya, tidak terlalu besar, tapi ini bisa untuk melakukan remote ya. Mempermudah pekerjaan kita sebagai kepala laboratorium komputer nantinya untuk mengelola komputer yang banyak. Jadi kita nanti nggak usah capek-capek ya melakukan monitoring komputer ya. Oke, kita sudah berhasil mendownload, maka kita buka downloadnya. Oke, kita langsung setup. Oke, ini ada tampilan awal instalasinya. Kita pencet next. Oke, lalu kita set I agree, lalu program file Feon ya, next. Oke. Nah di sini ada pilihan ya, ini ada checklist. Nah ini untuk master maka kita checklist dua-duanya. Nanti kalau untuk klien maka ini tidak usah diklik ya.
Ini VO masternya ini diklik, jadi dia nanti statusnya adalah client. Oke, ini karena master kita pakai itu ya, kita tetap checklist. Oke, lanjut instalasi. Ya, ini telah selesai. Veon terinstall di komputer kita, tinggal sekarang kita langsung lakukan konfigurasi ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi dari Veon tentu dengan melakukan ini ya, menjalankan Veon configurator. Oke, kita tetap checklist agar kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, ini adalah yang kita lakukan. Oke, bahasanya tetap bahasa Inggris. Oke, untuk yang general kita setting tadi language-nya tetap ya memakai bahasa Inggris saja. Ada sebenarnya bahasa Indonesia tapi kita cukup Inggris saja, nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya ada bahasa Indonesia, kita tapi ya Inggris saja. Saya lebih terbiasa dengan Inggris. Lalu di sini oke, untuk setting ya konfigurasinya untuk general kita tetap bahasa Inggris. Kalau ada yang mau ganti bahasa Indonesia juga bisa di sini. Lalu untuk authentication-nya kita pilih K ya. Oke. Ini sebenarnya tadi sudah disetting tetapi tidak terambil ya rekaman layarnya. Lalu untuk service kita lewatkan, master kita lewatkan, access control ya. Kita lewatkan juga. Nah, di sini ya. Ini authentication key ya. Jadi pas bagian ini tadi kan kita di general kan pilihnya key authentication. Nah, di sini aslinya harusnya kosong pertama kali, ini karena sudah terjadi tadi. Kita tinggal klik ini ya, create key pair ya. Create key pair. Nanti kita isikan namanya, nanti create nanti keluar ya. Coba di sini bisa lagi nggak? Nah, ini bisa ya. Ya, misalkan ini kita coba nih seperti yang tadi. Lab TIK 124 misalkan B ya. Nah, B. Kalau kita mau buat seperti ini bisa ya. Ini lagi-lagi ini adalah yang tadi, project yang tadi kita gagal merekam layar, ini mengulang aja. Kita buat seperti ini. Nah, ini ketika klik OK berhasil, berarti ini ada tulis nih has been saved to C ya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua. Nah, yang bagian ini kita import ya. Yang public ini kita import. Ini adalah untuk klien. Kita kita export ya. Kita ekspor, bukan kita import, kita ekspor key-nya ke flash disk. Nanti di flash disk ini kita simpan, nanti kita share. Nah, ini export key USB ya. Nah, di sini ada nih yang tadi ya, TIK 124 ini yang dipakai sebelumnya bisa. Nah, sekarang kalau kita lab TIK 124B, nah tinggal save gitu ya. Oke, jadi sudah ada dua authentication key ya. Ini pasangan ya, jadi kita bisa mencocokkan ya seperti kunci di rumah. Jadi ini sebagai kuncinya gitu. Setelah authentication key-nya sudah, kita setting atau kita konfigurasi bagian ininya, lokasi dan komputer. Ini lab TIK 124. Tadi kita kalau mau buat dua, kita klik di sini. Lab TIK 124B gitu misalkan ya. Nah, ini kita udah ada punya dua tempat, dua lab. Nah, di sini komputernya kita isi ya. Klien misalkan ya. Klien B1 misalkan ya. Klien B1. Nah, untuk yang ininya sama seperti tadi ya. Kita tinggal cari di komputer yang akan jadikan klien, host address-nya.
Kalau yang tadi bisa pakai CMD, ternyata properties juga udah ada ya. Di properties itu bisa muncul host address-nya, itu bisa muncul. Lihat di sini ya, klik kanan properties, host name ya, host address. Nah ini host name-nya ini desktop 1E P9GAP, ini adalah host name-nya ya, host name dari yang kita isikan di sini. Kita isikan di sini ya host address-nya. Oke, ini nanti akan dilanjutkan ke video yang selanjutnya ya. Ini hanya Setelah kita klik tambah, nah ini kita dapat di sini ya, kita dapat komputer yang akan kita jadikan klien. Nah untuk ini kita bisa atur ya, ini komputer ini kita bisa ganti namanya, misalkan klien TIK1 ya, klien TIK1 misalkan kita tulis. Oke, lalu kita hostnya. Nah gimana cara dapat host address atau IP ini ya? Caranya adalah dengan melakukan mencet Windows R, lalu kita klik tulis atau ketik CMD. Nah kita oke. Nah di sini kita masukkan ya, kita masukkan tulisan host name. Nah, kita pengen tahu kan host name ya, kita klik host name. Nah ini adalah host name. Nah, tapi sayangnya ini host name dari master yang komputer ini. Nah yang saya sudah dapatkan untuk kliennya di sini, namanya host name-nya adalah desktop ya, desktop strip 5B MHPN ya, MHPN 2 ya. Ini adalah host name dari klien yang akan kita kontrol ya, jadi harus dicatat di sini. Berarti dengan di sini kita sudah memperoleh satu akses untuk satu komputer ya, sudah kita setting untuk satu komputer ya. Karena di percobaan ini kita pakai satu komputer saja. Kalau ada di lab kita ada 24 atau 36, maka kita bikin 36 dan kita catat host name-nya ya, host name-nya satu-satu apa gitu ya. Setelah selesai ya, karena kita udah selesai untuk tahap ini, kita hanya mencoba satu komputer, maka kita cukupkan. Lalu berarti tinggal klik apply ya. Di sini konfigurasi untuk master sudah cukup ya, tinggal kita praktekkan nanti, lakukan ke persiapan ke klien ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi klien, termasuk tadi ada import ya, key yang tadi kita taruh di flash disk. Oke, kita klik apply dulu sekarang. Kita tunggu sampai berhasil ya. Ketika tandanya sudah seperti ini, berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan setting. Oke, beginilah ya setting yang telah kita lakukan untuk master. Sekarang kita akan beralih ke klien yang akan ke komputer klien yang akan kita remote ya. Kita sampai sekarang kita berada di komputer klien yang akan kita jadikan klien. Kita mulai melakukan penginstalan ya. Dari penginstalan ini aplikasinya ada di flash ya. Jadi ini aplikasinya misalnya 64 GB kita pakai ini. Lalu untuk ini ya, file ini adalah nanti key-nya. Nah, kita import. Jadi kita mulai mulai connect sama seperti tadi. Tadi nah di sini ya saya nilainya. Jadi kita isi tentang file masternya. Nah, ingat kalau kita tentang nanti tidak bisa dikontrol. Jadi kita pastikan tanda bentangnya jadi tidak ada. Nah ini berarti dia akan dijadikan klien nanti. So oke, sudah selesai. Sekarang kita lagi rangkaian konfigurasinya. Nah ini kita rubah sama seperti tadi, jadi file 20
untuk communication. Terus di sini tidak ada yang kita lewat. Untuk sini, nah di sini kita masukkan import key. Kita masukkan dari tadi ya, USB kita masukkan. Lalu kita taruh ini cerita dua empat tadi. Nanti otomatis tertulis cerita untuk masukin import bisa kita lewat. Oke, sekarang kita ke lokasinya. Sekarang kita tambah, kita rename dengan cara dua kali dari lokasi yang tadi ya. Tambahkan tadi tulisannya let TIK underscore 124. Ini lokasinya. Komputernya yang sebelah kanan ini colornya tidak usah diisi karena dia ada klien, jadi cukup ini saja. Ya, membuat lokasi berarti sudah selesai untuk tahap klien, hanya seperti itu aja ya. Kita langsung klik apply seperti biasa tadi ya. Kita klik karena kita buka restart komputer ya, hanya restart aplikasi saja. Nah, kita berhasil menginstal klien, juga men-setting, mengimport tadi key-nya. Itu sekarang kita tinggal coba ya aplikasiannya. Ya, sekarang kita ada di komputer masternya. Di sini kita mulai ya melakukan percobaan. Kita centang. Nah, ini ada klien TIK ya. Jadi kita mulai, ini tampilan awalnya dari Xeon Master ya. Kalau yang tadi kan konfigurator, kalau ini Xeon Masternya ya. Ini kita klik satu, nah maka ini muncul TIK. Kita mulai. Jaringan Wi-Fi yang sebelumnya adalah lemah sinyal kuotanya ya, kuota internetnya tidak ada. Nah, ini sekarang yang kita sudah beralih ke Wi-Fi lain yang ada koneksi internetnya. Nah, ini tampilannya agak beda ya. Desktop 25x55 Hz ini kita dapat. Terus kita coba kita lihat remote view ya. Ini adalah fitur-fitur yang ada di sini. Sekarang kita mulai dengan remote view ya. Nah, benar ya. Ini adalah tampilan dari komputer yang ada di sana ya. Ini aplikasi-aplikasi yang sedang ia jalankan. Tampilannya WiFi ya, bisa dilihat ini di sebelah kiri, nanti saya share. Ini adalah tampilan dari komputer klien yang ada di tadi lab TIK 124. Ini untuk tampilan melihat saja ya. Screenshot untuk mengambil gambar. Terus full screen. Nah, untuk full screen ini berarti memperlebar layarnya. Nah, tapi karena memang layarnya dia 3:4 ya bentuk layarnya, sedangkan ini 16:9 ya, persegi panjang, sana agak kotak, ini maka beda tampilannya ya. Jadi begini maksimalnya. Terus kita ambil lagi ya, prosesnya agak lama ya. Jadi ternyata kita garis bawahi lagi bahwa internetnya harus ada ya, internet dari wifi nya atau kuota internet dari wifi nya harus ada. Oke, ini masih loading ya. Oke, kita beralih ke fitur lain saja ya. Ini kita rasa sudah kita lihat semua. Ya, sekarang kita mau yang lain ya. Ada remote control.
Kalau kita klik ini, kalau remote control kita punya akses ya. Jadi mouse-nya ini adalah mouse kita ya yang ada di sana. Ya ini sayangnya tampilannya agak lama ya, belum selesai nih. Prosesnya belum sempurna, baru pojok kanan saja dari komputer klien yang bisa kita kendalikan karena tampilan sebelah sini belum kelihatan. Aplikasi ini untuk memakai ini. Aplikasi ini. Oke, ini muncul lagi. Nah, ini remote ya. Ingat tadi, kalau tadi bukan remote, kalau yang tadi kita ambil ada remote view, kalau sekarang remote control ya. Nah, remote control ini kita bisa lakukan berbagai. Nah, di sini ya, ketika siswa misalkan ada masalah, nah kita bisa pakai remote control, kita bisa mengakses komputer mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Ini aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan ya, biar nggak terlalu berat. Kita klik saja ini contohnya ya. Nah, kita klik, nanti akan keluar. Nah, itu ya, Google Chrome-nya keluar ya, tampilan Google Chrome di komputer klien akan keluar di sini ya. Kalau kita klik, kita kecil minimize lagi. Oke, maka di klien juga akan minimize ya, karena tapi di sananya sudah sampai minimize ini. Jadi kita bisa membuka aplikasi-aplikasi yang ada di desktopnya dia ataupun di luar itu ya. Kita klik Windows-nya, kita klik ini semuanya ya, bisa sekali. Nah, ini cuma sayangnya tampilannya masih loading ya, internetnya masih agak lama ya. Itu adalah bagian Vion Remote Access. Jadi kita bisa mengakses mouse ya, mouse di komputer itu kita bisa melakukan input ya, kegiatan apa, memerintahkan atau meremote komputer sana dengan mouse dan keyboard yang ada di kita ya, media input yang ada di kita. Sebenarnya kita exit bagian ini ya, berarti tadi kita udah coba membuka tab ya, itu sudah bisa ya di bagian ini untuk mempersingkat waktu. Oke, ini udah lancar lagi ya. Jadi intinya tadi bisa kita misalkan klik Corel Draw ini atau VSDC atau Zoom, ini kita bisa buka Foxit Reader ini misalkan, kita bisa buka ya, kita contohkan ya, ini Foxit Reader yang termasuk agak ringan aplikasinya, pembuka PDF. Itu ya, jadi sudah bisa kebuka ya di sana. Jadi kita bisa mengakses mouse di sana ya, mouse. Nanti kita kalau ketik-ketik juga bisa dari sini ya. Kita close lagi. Oke, kita now ya, ini udah muncul nih seperti yang ada di klien. Kita close ya. Sudah selesai. Oke, ini adalah Vion Remote Access. Oke, kita bisa shutdown juga dari sini sebenarnya ya, shutdown gini ya, start shutdown dari sini juga bisa kalau misalkan mereka belum matikan, tapi sebenarnya ada tombol lain untuk yang shutdown ya. Nah, ini setelah remote view, remote control, nah ini juga sebenarnya ada lock ya, ada tombol lock. Jadi ketika mereka membuka aplikasi-aplikasi yang lain-lain, kita bisa lock komputer mereka ya. Misalkan kita klik seperti ini, kita lock. Ini komputer klien akan tidak bisa mengakses apa-apa ya. Kita contohkan ya sekarang. Ya, ini adalah tampilan ketika kita klik tadi bagian lock komputer ya. Nah, maka setiap peserta ini, kita kalau saya udah gerakan mouse-nya nih, tidak bisa bergerak apa-apa ya. Ini udah di lock di komputernya ya, udah nggak bisa diapa-apain. Ini di lock. Nah, ini nanti akan berguna untuk proses pembelajaran ketika siswa tidak memperhatikan ya, atau kita membutuhkan perhatian mereka untuk pembelajaran atau instruksi tertentu, mereka masih asik sendiri, kita bisa lock komputer sehingga mereka bisa fokus ke kita, seperti itu ya. Kita lock komputer, atau misalkan kita bilang berhenti semuanya mengerjakan sesuatu gitu ya, mengerjakan waktu penggunaan lab sudah selesai, juga kita bisa pakai seperti ini ya. Sekarang bagaimana kalau kita unlock
selesai, kita klik unlock. Ini aja di lock lagi. Sekarang kita udah klik unlock. Kita lihat lagi di komputer klien yang sana. Jadi dia tidak merespon unlock ya. Ini kalau kita klik salah satu di sini, ini masih lock aja istilahnya, bukan unlock. Jadi masalah juga. Nah ini beda ya. Jadi kita masih belum punya akses lagi nih ke ya. Ketika itu jadi kegagalan agak repot juga. Terus sekarang coba yang demo ya. Kalau yang demo ini menampilkan kalau kita mau menunjukkan kepada siswa misalkan sebuah aplikasi cara pengerjaannya, maka kita bisa klik demo ini ya. Klik demo ini, misalkan kita demo untuk layar kita, maka kita pilih yang ini ya, share your own screen ya, yang ini. Jadi kita yang mendemonstrasikan. Tapi bila kita mau siswa lain ya, jadi kita pilih satu siswa, kita bisa begini, kita pilih selected user ya. Jadi misalkan yang demo bukan kita, misalkan siapa yang sudah bisa, nah misalkan komputer B udah bisa, nah komputer B, siswa di komputer B itu layarnya kita sharekan kan, oke coba tunjukkan kamu cara pengerjaan. Nah kita bisa pilih yang ini ya, bisa dalam bentuk window, berarti satu layar ya, tidak perlu, atau full screen, jadi layar semua komputer nanti akan menampilkan layar si siswa tersebut ya. Ini demo. Oke. Sayangnya kita masih stop di lock dan unlock ya. Selanjutnya ini adalah power on. Kalau kita bisa ya, saya mohon maaf sampai video ini masih dikerjakan, ini masih belum bisa. Jadi ini power on, kita bisa mematikan komputer yang kita pilih. Misalnya komputer TIK, ini kayak TIK, kita power on, klik, nah, nanti powernya on di sana ya. Kita reboot juga bisa begitu ya. Komputer sana juga nanti akan reboot. Lalu di sini login biar dia keluar dari, jadi nanti ke tampilan awal ya, tampilan awal dari komputer Windows-nya ya. Jadi log out ya, log off ini kalau kita memberikan peringatan kepada siswa, misalkan ada yang bermain ya, kita nggak mau sistem lock, kita kirim pesan, misalkan mereka bermain game, kita kirim ketika jangan bermain game gitu ya. Atau kita mau mengirimkan suatu link, bisa juga misalkan link absensi atau link pengerjaan soal, kita kirim teks. Nah mereka nanti di layar mereka semua akan muncul ini text message. Nah, misalkan siswa apa, nah ini kalau yang start application ini bisa kita pakai misalkan untuk pengerjaan tes ya. Semua komputer sudah punya aplikasi, misalkan CBT, kita klik start application CBT, nah semua komputer jadi nanti CBT nya sudah nyala. Nah ini juga sama, open website, nanti komputer yang kita pilih nanti akan membuka aplikasi browser mereka yang utama ya, aplikasi utama browser mereka. Nah lalu screenshot ini untuk menampilkan screenshot layar mereka. Nah, itu ya. Nah untuk yang di bawah ini adalah tampilan-tampilannya ya. Jadi kita punya beberapa klien, kalau kita ingin pantau secara bergiliran kita bisa klik slideshow ya. Slideshow intinya ini udah tanda checklistin, nanti tinggal di slideshow maka tampilannya nanti akan bergantian, tampilan dari komputer yang ada di situ. Atau kita mau spotlight dari beberapa komputer ini, kita spotlight satu komputer ya. Misalkan di sini ada banyak layar ya, layar komputer. Ada misalkan melebihi tabel ini pun area ini melebihi ya beberapa halaman, kita bisa mengklik salah satu itu menjadi spotlight. Jadi dia nggak akan tidak akan keluar dari area ini.
Ya mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami bermasalah di lock dan unlock ini ya. Mungkin nanti kalau sudah bisa akan ada video selanjutnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.